Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu dosen, hadirin yang berbahagia, serta saudara sekalian yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan dan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan proses kuliah pada sore ini dengan keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang agama, sebuah topik yang tidak hanya relevan untuk kehidupan pribadi, juga untuk keberlangsungan masyarakat dan bangsa. Agama sebagian kita pahami adalah fondasi penting yang ada dalam kehidupan manusia. Ia bukan sekedar serangkaian ajaran atau ritual, tetapi lebih dari itu, agama adalah jalan hidup, pandangan moral dan penopang keutuhan keberadaban. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung 3 hal utama. 1. Peran agama dan membentuk karakter individu. 2. Pengaruh agama dalam menjaga harmoni sosial. Dan 3. Tantangan beragam di era modern. 1. Agama membentuk karakter individu. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita bicara tentang agama sebagai bentuk karakter individu. Setiap agama mengajar kita nilai dasar kemanusiaan, kejujuran, cinta kasih dan keadilan, kesabaran dan rasa syukur. Nilai ini adalah modal utama yang menentukan kualitas seorang dalam kehidupannya. Seorang yang berpegang teguh pada agamanya akan memiliki konsep, prinsip atau moral. Seseorang yang berpegang teguh pada agamanya akan memiliki prinsip moral yang kuat. Ia tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya, seorang muslim yang benar-benar memahami ajaran agama tidak akan melakukan hal-hal tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dilarang oleh agama. Agama juga mengajarkan kita untuk rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti akan ada penambahan nikmat kepadamu." Quran surah 7. Betapa indahnya ajaran ini. Bersyukur membuat kita untuk menghargai hidup dan menghindari dari sifat tidak tamak. Selanjutnya, 2. Pengaruh agama dalam menjaga harmoni sosial. Hadirin yang saya hormati, berikut mari kita renungkan bagaimana agama memainkan perannya dalam membangun harmoni sosial. Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, agama hadir untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Agama mengajarkan kita untuk saling menghormati, memahami perbedaan, dan menjaga persaudaraan. Dalam Islam, ada konsep ukhuwah yang mencakup 3 jenis persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. 2. Ukhuwah Wathaniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Dan 3. Ukhuwah Isnainiyah, persaudaraan sesama manusia. Konsep ini menentukan bahwa persatuan dalam nilai yang harus kita junjung tinggi di tengah keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Nilai-nilai menjadi sangat penting, bukan perbedaan adalah anugerah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal." Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan melengkapi. 3. Tantangan beragam di era modern. Saudara-saudara yang saya hormati, namun kita bisa menutup mata bahwa sebagian tantangan yang dihadapi dalam beragam agama di era modern ini. Pertama, ada tantangan
sekulerasi yang pandangan mencoba memisahkan agama kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan agama dianggap hanya relevan di tempat ibadah, sementara kehidupan lainnya seperti politik, ekonomi, teknologi dianggap memerlukan campur tangan. Padahal agama adalah landasan moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa agama, kehidupan bisa kehilangan arah dan manusia lebih mudah tergoda dari hal-hal yang tidak baik, yang bersifat musyrik atau yang dilarang oleh agama. Kedua, munculnya penyalahgunaan agama untuk kepentingan tertentu. Tidak jarang kita melihat ada pihak yang menjadikan agama seperti alat untuk memecah belah masyarakat atau memperjuangkan kepentingan pribadi. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat agama itu sendiri yang mengajarkan kasih sayang dan persatuan. Ketiga, tantangan teknologi yang menjadi sosial. Di era digital kini dihadapkan pada urusan informasi yang begitu keras. Banyak informasi yang tidak jelas sumbernya dan sering kali bertujuan untuk memprovokasi. Sebagai umat beragama, kita harus bijak untuk menyikapi informasi setiap berpegang dan prinsip-prinsip yang kebenaran dan yang diajarkan oleh agama. Baik, penutup, hadirin yang saya hormati, agama adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ia memberikan arah, makna, tujuan dan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan agama sebagai pedoman utama di setiap langkah kehidupan kita. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mari kita jadikan pribadi yang tidak hanya beragam dalam ibadah, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga berkontribusi untuk mencapai dunia yang lebih damai dan harmonis. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan apa yang salah dari kata-kata saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.